Allah katakan dalam Al-Quran, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin afaman assasa bunyanahu ala shafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdi al-qawman zalimin la yazalu bunyanuhum alladhi banu ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim. Masjid yang dibangun atas dasar takwa dan mengharapkan ridho daripada Allah lebih berhak untuk kita makmurkan daripada masjid yang dibangun atas nama persaingan. Saya mampu juga bangun masjid, saya bisa bangun masjid. Tapi yang memakmurkan ini tidak ada, tidak diperhatikan. Guru-guru sekitar situ tidak diperhatikan. Ustadz-ustadz yang mengajar di masjid itu tidak diperhatikan. Yang penting tampilan masjidnya bagus. Dia tidak memperhatikan bagaimana perkembangan kegiatan majelis yang ada di masjid itu. Yang penting ada saja gitu, Mas. Ketahuilah kata Allah, di masjid itu ada orang yang selalu berupaya untuk mensucikan diri mereka, membersihkan hati mereka. Banyak orang tafakur di masjid itu. Banyak orang merenungi keadaan, merenungi diri di masjid. Maka tempat yang paling pas untuk kita bertafakur itu di masjid. Kita didukung oleh malaikat, ribuan malaikat yang aktif, yang standby di masjid itu. Jadi orang mau tafakur, mau mendekatkan diri kepada Allah, itu masjid lebih cocok. Jangan cari wifi di masjid ya. Kadang ada jaringan lebih kuat di masjid. Ngapa tak kuat-kuat di masjid? Iktikaf lama, online di masjid. Nah, hati-hati kalau sampai fungsi masjid itu kita salah gunakan. Ya, masjid itu rumah Allah. Man ghada ilal masjid aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw rah. Siapa yang sering bolak-balik masjid, Allah akan siapkan jamuan khusus nanti di surga. Karena itu Nabi itu menyederhanakan pemahaman tentang masjid. Begini, masjid itu adalah rumah Allah. Masjid itu rumah Allah. Orang yang sering bertamu ke rumah Allah, dia tidak akan pulang dalam keadaan kosong. Tidak mungkin. Bolak-balik masjid sering, itu tidak akan pulang dalam keadaan kosong. Jamuan dari Allah jauh lebih sempurna dari jamuan manusia. Sampai dikatakan kalau orang pergi ke masjid, dua langkah dia itu, satu langkahnya itu menghapuskan dosa dia, satu langkah lagi mengangkat derajat dia. Berapa ratus langkah yang kita langkahkan menuju masjid itu? Jadi orang yang ke masjid itu sebetulnya keuntungan besar bagi kita kalau di kampung kita ada masjid. Bisa nabung pahala di situ. Siapa yang bisa ngitung langkah? Kalau bukan malaikat. Hitungan malaikat itu canggih. Semua bisa dihitung sama malaikat. Jumlah langkah kita, jumlah tasbih kita, jumlah zikir kita, bahkan jumlah tetesan air hujan yang jatuh dari langit itu bisa dihitung sama malaikat. Carikan alat yang canggih sekarang kalau bisa ngitung berapa jumlah tetesan air hujan. Malaikat bisa. Tapi yang tidak bisa hitung malaikat, besarnya pahala yang kita dapatkan. Tak dihitung. Basyiril masya'ina ilal masjid bil dhulami bin nuri tammi yaumal qiyam. Nabi katakan, sampaikan berita gembira kepada orang yang pergi ke masjid di malam hari, nanti akan dapat cahaya yang sempurna nanti di akhirat. Ini besar sekali keutamaan masjid ya. Cuman masuk masjid kita harus i'tikaf atau jangan lupa i'tikaf, kemudian sholat tahiyatul masjid. Usolli sunnata tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid ya. Menghormati masjid. Nah, la ilaha illallah itu berkaitan dengan masjid. Karena dulu di zaman Nabi ada namanya Masjid Dirar. Masjid Dirar. Masjid Dirar itu masjid yang dibangun kaum munafikin. Tujuannya untuk merusak persatuan kaum muslimin. Disuruh bakar sama Nabi. Kalau Nabi tahu zaman sekarang ada masjid dibangun atas uang korupsi, ada masjid dibangun untuk menghasil curian duit haram, duit jual sabu, duit jual arak, duit hasil judi, dibangun masjid. Kalau Nabi tahu, kenapa bakar masjid? Allahu Akbar, Allahu Akbar.